Pelaksanaan ibadah Gereja Lahai dengan protokol COVID-19. Mengenakan masker. Melakukan pengukuran suhu tubuh sesi 1. Melakukan pengukuran suhu tubuh di dalam kendaraan. Jaga jarak. Cuci tangan. Gunakan sabun. Tertib antrian dan jaga jarak. Ikuti arahan dari petugas. Melakukan pengukuran suhu tubuh sesi 2. Gunakan hand sanitizer. Duduk di bangku yang telah ditentukan dan tetap menjaga jarak. Tidak bersalaman sebelum dan setelah ibadah. Selamat beribadah dan selalu menjaga kesehatan. Gugus Tugas Gereja Lahai. Salam, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah bersama kami. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sebab itu, sambut dan sembahlah Tuhan. Nyatakanlah kesediaanmu untuk Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita, bermazmurlah dan pujilah namanya, kuduskanlah ibadahmu supaya berkenan kepadanya. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah
kepadanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Saudara-saudara, pertolongan kepada kita sekalian hanyalah berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut beserta segala isinya, dan yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau sudah menyatakan keadilan-Mu dalam kasih anugerah-Mu, dalam pengorbanan anak-Mu yang jadi manusia, supaya olehnya kami beroleh selamat. Tolonglah kami, supaya kami jangan menghinakan anak-Mu karena kerendahan kelahirannya, tetapi berikanlah pada kami hati yang rendah dan sederhana, supaya kami dengan sukacita menyambutnya dalam hidup kami, jadi Raja berkuasa penuh atas segala gerak tingkah kami. Amin. Nas pembimbing pada ibadah minggu ini terambil dari Yesaya 60 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, supaya terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyi dari NKB nomor 10, bait 1 dan 2. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah, garis sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib, Yesus, ku datanglah. Dari hidupku yang bercelah, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku datanglah, dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh. Dan ku tinggalkan susah keluh, Yesus, ku datanglah. Ke-10 firman Tuhan. 1. Akulah Tuhan Allahmu,
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. 3. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 1-17. Doa pengakuan dosa. Jemaat diundang berdiri. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, karena kecongkakan dan kebodohan kami sering memperhadapkan keinginan kami kepada ketentuan-Mu, karena kami terpengaruh untuk meragu kebaikan kebenaran-Mu atas diri kami. Kami sudah banyak berbuat kejahatan terhadap-Mu, padahal kami hanyalah buatan tangan-Mu, yang sesungguhnya tidaklah berhak meragukan ketentuan-ketentuan-Mu atas kami. Karena itu, ampunilah kami, terangi dan tundukkanlah hati dan jiwa kenyongkakan kami, supaya dengar-dengaran pada firman-Mu, supaya kami jadi ciptaan yang layak di hadapan-Mu, menjadi pujian dan kemasyhuran akan kebenaran-Mu yang kekal. Amin. Berita pengampunan dosa dan amanat hidup baru. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Saudara sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan diri-Nya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesaya 1 ayat 18. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari NKB nomor 100 ayat 1 dan 2. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Minta
Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab kita pada Minggu hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14 dengan tema ketaatan penuh kepada Tuhan dan upahnya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mohon bimbingan serta terang daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang dunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau menerangi hati kami anak-anak-Mu di dalam jemaat POK Gereja Laheroi di tempat ini. Karuniakanlah kami sekalian kuasa yang dari Roh Kudus, agar kami, seluruh jemaat-Mu, boleh Tuhan mampukan untuk menangkap makna dan arti dari firman Allah yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah dengan makna dan arti dari firman Allah, kami sekalian jemaat-Mu senantiasa Tuhan kuatkan, senantiasa Tuhan segarkan, dan senantiasa Tuhan arahkan di dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan Alkitab kita dari Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Allah. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya,
Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab pada minggu hari ini. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Abraham sering disebut sebagai father of all believers, atau bapa segala orang beriman. Terhadap pernyataan ini, mungkin di antara jemaat ada yang bertanya, mengapa Abraham disebut sebagai bapa segala orang beriman? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dulu mari kita melihat
apakah arti iman menurut Alkitab? Apakah arti iman menurut firman Allah? Saudara-saudara yang kekasih, kata iman dalam kitab Perjanjian Lama yang diambil dari bahasa Ibrani adalah kata aman, emun, dan heemin. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru, kata iman diambil dari kata bahasa Yunani pistis, yang berarti bukan hanya sekedar percaya, tetapi bersikap teguh dalam suatu sikap percaya dan menindaklanjuti atau melakukan sikap percaya itu. Dalam bahasa sederhana, saudara-saudara, iman bukan hanya ngomong saya percaya. Iman bukan hanya bicara aku percaya, tetapi melakukan apa yang dipercayai itu di dalam karya dan perbuatan. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberi suatu ilustrasi sederhana. Ada seorang akrobatik terkenal di dunia yang sudah berulang kali mengadakan pertunjukan dengan cara berjalan di atas seutas tali baja dengan mata tertutup sambil menggendong seseorang di atas bahunya. Pada suatu waktu, pertunjukan akrobatik akan diadakan di atas gedung pencakar langit di kota Las Vegas, Amerika Serikat. Penonton sudah banyak yang berkumpul sambil bertepuk tangan. Kemudian pertunjukan akan segera dimulai. Sang akrobatik yang sudah siap berjalan di atas seutas tali baja tersebut bertanya kepada para penonton, apakah saudara-saudara percaya kalau saya dapat berjalan di atas seutas tali baja ini dengan mata tertutup sambil menggendong seseorang di atas bahu saya? Mendengar pertanyaan ini, semua penonton berteriak, "Percaya!" Lalu kata sang akrobatik, "Kalau saudara-saudara percaya, saya bisa melakukannya. Sekarang, saya minta seseorang di antara penonton untuk naik ke atas bahu saya." Mendengar permintaan itu, saudara-saudara, semua penonton diam. Dan tidak ada seorang pun yang berani naik di atas bahu sang akrobatik. Saudara-saudaraku, ilustrasi ini mau menggambarkan orang yang percaya hanya di bibir saja. Orang yang percaya hanya di mulut doang. Yang hanya berteriak percaya, tetapi tidak melakukan
yang dipercayai. Sidang jemaat yang kekasih, kalau percaya hanya di bibir saja, kalau percaya hanya di mulut doang, Alkitab katakan, setan-setan juga percaya Tuhan. Iblis juga percaya Allah. Di dalam surat Yakobus pasal 2, ayatnya yang ke-19, firman Tuhan katakan demikian. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini dari kitab Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan 14 mau memperlihatkan iman yang sejati, di mana Abraham bukan hanya berkata percaya kepada Tuhan Allah, tetapi Abraham melakukan apa yang dipercayai di dalam sikap dan perbuatannya. Ketika Tuhan Allah menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya yang tunggal dari istrinya Sarah, Abraham tidak bertanya ataupun memprotes. Tuhan, bagaimana sih? Janjimu aku akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi kenapa Ishak anakku yang tunggal engkau suruh untuk dikorbankan? Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Abraham tidak bertanya dan memprotes seperti itu. Abraham taat. Abraham mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kenapa? Karena Abraham beriman penuh. Abraham yakin dan percaya kalau Tuhan yang perintahkan tidak akan pernah salah. Kalau Allah yang perintahkan, pastilah yang terbaik dan yang terindah. Dan hal itu terbukti, saudara-saudaraku, ketika Tuhan Allah mengganti Ishak yang akan dikorbankan dengan seekor domba jantan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, iman Abraham memang bukan hanya di bibir saja. Iman Abraham bukan setipis kulit yang digaruk sedikit sudah lecet, yang kalau menghadapi masalah dan pergumulan kecil sudah goyah, sudah bimbang dan ragu. Tidak. Iman Abraham bukan seperti itu. Iman Abraham adalah iman yang diwujudkan di dalam karya dan perbuatan konkret. Di dalam karya dan perbuatan nyata. Iman Abraham itu seperti paku yang semakin keras dipukul,
ia semakin kokoh dan sulit dicabut. Alkitab katakan, iman yang sejati adalah seperti emas, semakin dibakar dalam api, semakin murni. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Iman memang sering berlawanan dengan akal sehat. Namun hal ini bukan berarti orang beriman tidak memakai akal sehat. Bukan. Orang beriman harus memakai akal sehat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Kalau saudara melihat mobil melaju dengan kecepatan tinggi, lalu saudara menabrakkan diri ke mobil itu, maka saya jamin, tidak peduli iman saudara sekuat apapun, tidak peduli iman saudara sehebat apapun, saudara pasti akan celaka. Demikian juga di dalam situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Sebagai orang beriman, kita juga harus memakai akal sehat. Jangan mencobai Tuhan Allah. Hiduplah yang sehat, makan yang baik, berolahraga yang cukup, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa tetaplah berdoa dan beribadah. Saudara-saudaraku, ingatlah, iman tidak bertentangan dengan akal, tetapi iman melampaui akal. Oleh karena itu, meneladani iman Abraham melalui firman Tuhan saat ini, marilah kita belajar untuk memiliki iman yang sejati. Iman yang bukan hanya di bibir saja, tetapi iman yang diwujudkan di dalam karya dan perbuatan yang konkret. Iman yang seperti paku, yang makin keras dipukul, justru semakin kuat menancap. Di mana Alkitab juga dengan indah katakan, penderitaan atau kesengsaraan malah menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Surat Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi memuji Allah dari NKB 116 bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus
jika mau mendengar, serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri untuk menegakkan pengakuan iman kita dan masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat kami silakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasih, hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita pada ibadah minggu hari ini. Sebagai landasan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara jemaat bahwa dengan sukacita persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah minggu di rumah masing-masing dapat dikumpulkan dan dapat disampaikan ke bendahara melalui transfer ke rekening kas jemaat dengan nomor 051200229564 Bank BRI Cabang Cijantung, atau diserahkan melalui Sekretariat Gereja pada setiap hari Selasa pukul 13.00 sampai 17.00 WIB. Mohon partisipasi jemaat. Saat kantong diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari NKB nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat Tuhan, kita undang bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami persembahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Bidang sekretariat. Dengan diizinkannya beribadah kembali di gedung gereja oleh Gubernur DKI Jakarta, maka dengan mengacu kepada himbauan PGI dan PGW DKI Jakarta serta sesuai hasil rapat pada hari Minggu 7 Juni 2020 yang dihadiri oleh pendeta dan majelis jemaat serta komisi-komisi, Komisi Wanita Dorcas, Komisi Sekolah Minggu, dan Komisi Muger. Bersama ini kami sampaikan kepada jemaat hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu pagi dan sore di gereja akan dimulai pada hari Minggu 5 Juli 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 20 Mei 2020 dan Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tanggal 29 Mei 2020 sebagai berikut. A. Jumlah jemaat yang akan beribadah pada Minggu pagi dan sore disesuaikan dengan kapasitas gereja setelah dilakukan pembatasan tempat duduk. B. Selama masa ibadah new normal, anak-anak di bawah umur 10 tahun tidak diperbolehkan masuk di ruang ibadah. Sedangkan para pemuda dianjurkan untuk beribadah Minggu pada sore hari. C. Para lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan anggota jemaat yang memiliki penyakit khusus disarankan untuk tidak beribadah Minggu di gereja, tetapi sebaiknya beribadah online di rumah masing-masing. D. Setiap jemaat mengambil tempat duduk yang telah diatur oleh majelis dan tidak menduduki kursi yang bertanda silang. E. Setiap jemaat pada saat akan memasuki kerangan gereja wajib mengukur suhu tubuh yang akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk majelis jemaat di pintu gerbang pagar gereja. Apabila suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan memasuki ruang gereja dan dihimbau untuk kembali ke rumah atau berobat. F. Setiap jemaat wajib cuci tangan pada tempat yang telah disediakan dan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang gereja. G. Setiap jemaat wajib menggunakan masker baik di luar maupun di dalam gereja. H. Durasi ibadah maksimum 1 jam. I. Selama ibadah tidak ada pengisian pujian, solo, vokal grup, dan paduan suara. J. Kantong persembahan yang diedarkan 1 kantong dan dipandu langsung oleh petugas yang telah ditunjuk. K. Selama ibadah berlangsung, ruang gereja tidak menggunakan AC dan seluruh pintu jendela dibuka. L. Setelah ibadah selesai, pendeta dan majelis jemaat bertugas hanya menyampaikan salam dari depan mimbar dan tidak bersalaman di depan lobi gereja. M. Sebelum ibadah Minggu pagi dan sore dilaksanakan, gedung gereja wajib disemprot dengan desinfektan. 2. Untuk efektifnya pelaksanaan ibadah di gereja tersebut, majelis jemaat telah membentuk tim gugus tugas protokol kesehatan dengan melibatkan majelis jemaat, komisi Bapak, komisi Wanita Dorcas, komisi Pemuda, komisi Sekolah Minggu, komisi Muger, komisi Pemeliharaan, dan karyawan gereja. 3. Atestasi anggota jemaat. Diberitahukan kepada jemaat bahwa anggota jemaat POUK Gereja Laharoi atas nama keluarga Bapak Gilbert Silain, Ibu Mariani Boru Sitohang, dan 2 orang anak dengan nomor anggota G014, anggota jemaat wilayah 5 atas permintaan keluarga terhitung pada tanggal 20 Juni 2020
yang bersangkutan telah pindah keanggotaannya jemaatnya ke gedung HKBP Pasar Rebo, Jakarta Timur. 2 Romawi, bidang pembinaan, pendidikan, penelitian, pengembangan, katekisasi reguler. Diberitahukan kepada orang tua, wali, siswa katekisasi reguler tahun ajaran 2019-2020 bahwa 1. Berdasarkan hasil rapat pendeta jemaat dan majelis jemaat POUK Gereja Laharoi bahwa peneguhan sidi baru reguler akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 dalam ibadah Minggu pagi pukul 09.30 WIB sampai selesai di Gereja Laharoi dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. 2. Kegiatan ujian dan pembinaan akhir akan disampaikan kemudian. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat POUK Gereja Laharoi mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan semua petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan kepada panitia pemilihan calon majelis jemaat periode 2020-2024. Shalom. Bersama ini kami dari panitia pemilihan majelis jemaat periode 2020-2024 mengumumkan nama-nama calon majelis jemaat yang terpilih pada hasil pemilihan putaran pertama sebagai berikut. Wilayah 1, Ibu Saida Siagian. 2, Ibu Nura Situa Agustina Aruan. 3, Ibu Jana Sarki Hetaria. Wilayah 2, 1, Bapak Saud Rikson Purba. 2, Ibu Sandra Desi Siahaan. 3, Ibu Nelly Hutauruk. 4, Ibu B. Nurance Sipahutar. 5, Bapak Natalius Eka Wijaya. 6, Bapak Abdi Sitorus. 7, Bapak Wellington Nababan. 8, Bapak Rizard Lapi. 9, Ibu Tiur Natalita Tambunan. Wilayah 3, 1, Bapak Edu Haposan Manalu. 2, Ibu Damayanti. 3, Bapak Siswanto Hari Yuwono. 4, Bapak M. Pasaribu. 5, Ibu Riyama Simanjuntak. Wilayah 4, 1, Bapak Heri James Tombokan. 2, Ibu Laksmi Dia Simanjuntak. 3, Bapak Effendi Nainggolan. 4, Ibu Eko Siwi Iriani. 5, Ibu Esther Diana Mangkei. 6, Bapak Heri Alan Ulaan. 7, Ibu Delima Matatula Sowisa. Wilayah 5, 1, Bapak Adian Gogo Hutagalung. 2, Ibu Betty Silitonga. 3, Bapak Prandian Yuspri Hantoro. 4, Ibu Santi Irwania Hutauruk. 5, Ibu Seli Frista Pakpahan. 6, Ibu Mary Sirait. Wilayah 6, 1, Bapak Josi Hitijahubesi. 2,
Bapak Anjar Sinaga. 3. Ibu Jenny Sipahutar. 4. Bapak Mulyo Sunarko. 5. Ibu Budi Sumaryanti. 6. Ibu Sarma Rita Simangunsong. Wilayah 7. 1. Ibu Rona Murni Hutasoit. 2. Ibu Matilda Hiarich. 3. Ibu Erita Siregar. 4. Ibu Delima Megaria Simanjuntak. 5. Bapak Sumardi. Pembinaan calon majelis jemaat hasil pemilihan putaran 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020. Sedangkan pemilihan majelis jemaat putaran 2 akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji-pujian, syukur dan sembah kami naikkan ke hadirat Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, atas kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, bagi pribadi lepas pribadi, bagi rumah tangga, keluarga lepas keluarga, dan seluruh jemaat-Mu yang memungkinkan jemaat-Mu ada dan hidup sampai dengan sekarang ini. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan berat, saudara-saudara kami yang mengalami masalah. Kami mau berdoa bagi anak sekolah dan anggota jemaat yang mencari pekerjaan, serta yang belum mendapatkan jodoh atau menikah. Kami juga mau berdoa bagi keluarga yang merindukan memiliki momongan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang di dalam kelemahan fisik, yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Tiurma Silitonga Boru Nababan, Bapak Peginting, Ibu Mariana Sitinjak, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Enieti Nyalang, Ibu Maria Magdalena, Bapak David Manulang, Bapak Petrus Sende, Ibu Suciati Sutino, Bapak Diki Kurniawan, Ibu Foni Dance, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak John Lee Hasugian, Bapak Permin Sitorus, Ibu Vero Lewa Kabesi, Ibu Lia Barauntu, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tiada tersebut satu persatu. Ya Tuhan, kami mohon di dalam nama Yesus, Engkau berkenan menjamah, memberkati obat-obat yang diminum dan perawatan yang dilakukan, sehingga dengan jamahan dan berkat dari Tuhan, saudara-saudara kekasih kami ini boleh tetap kokoh dan kuat di dalam iman percayanya, dan memperoleh pemulihan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mohon petunjuk, bimbingan, serta kekuatan dan pertolongan Tuhan kepada majelis jemaat, komisi-komisi, badan, tim dan pengurus wilayah 1 sampai dengan 7 di dalam pelayanan bagi jemaat di Laheroi. Tuhan berkati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami.
Kami juga mau berdoa bagi pelaksanaan pemilihan calon majelis periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Tuhan berkati panitia pemilihan dengan hikmat dan akal budi, agar pelaksanaan pemilihan calon majelis boleh berjalan dengan baik dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi penyelesaian pembangunan rumah pendeta PAUK Gereja Laheroi yang sampai saat ini sudah ada di akhir-akhir penyelesaian. Ya Tuhan, Engkau berkati panitia pembangunan rumah pendeta dengan hikmat-Mu, dengan anugerah-Mu. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Engkau akan mencukupkan seluruh kebutuhan, dan pembangunan rumah pendeta akan dapat selesai dengan baik di dalam kasih karunia Allah. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia PGI dan PGI wilayah DKI Jakarta dengan gerakan oikumenenya lewat gereja-gereja di dalam jajarannya untuk menuju gereja yang esa di Indonesia. Tuhan memberkati. Demikian juga kami sebagai warga negara mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mohon Tuhan berkati bangsa dan negara kami, secara khusus di dalam mengatasi bencana pandemi COVID-19 agar cepat berlalu. Dan kami juga berdoa untuk tim medis yang terlibat di dalam proses perawatan dan penyembuhan pasien COVID-19. Kami mohon Tuhan kuatkan dan Tuhan berikan hikmat, kekuatan yang ekstra di dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Dan pasien yang sedang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk jemaat Tuhan. Kiranya Engkau dengan kuasa-Mu menjauhkan jemaat-Mu dari penularan COVID-19 ini. Akhirnya kami jemaat-Mu tidak pernah lupa untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kekuatan, kesehatan, dan rejeki yang Tuhan karuniakan. Termasuk atas hari ulang tahun, baik hari ulang tahun pernikahan, maupun hari ulang tahun pribadi kelahiran masing-masing. Di dalam kurun waktu tanggal 22 sampai dengan 28 Juni 2020. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lengkapi sukacita dan syukur dari seluruh jemaat-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan dan syukur kami, yang kami dasarkan dan sempurnakan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kepada kami sekalian berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, kita akan nyanyikan nyanyian pengutusan sambil berdiri. Dan kita memuji Allah lewat NKB 184, bait 1 dan 3. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamanya. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Sidang jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Sekarang tinggallah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing dengan penuh damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh. Selesai? Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarah Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ku dekat padamu, di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat
duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku.